Megawati Hangestri antar Manisa BBSK sapu bersih turnamen pramusim, blok rapat, servis ace, dan analisis performa. Jumat 5 September 2025 malam, Tarik Almospor Tesis Leri menjadi panggung penuh warna. Manisa BBSK menutup turnamen pramusim Liga Voli Turki dengan kemenangan sempurna. Mereka menumbangkan Info Yatirim Karşıyaka lewat permainan meyakinkan, skor telak 3-0, 25-22, 25-21, 25-16. Di balik skor yang terlihat mulus, ada kisah menarik tentang seorang opposite asal Indonesia, Megawati Hangestri Pretiwi. Pemain berjuluk Megatron ini memang belum menjadi mesin poin utama tim, tetapi kontribusinya di laga ini justru terasa lewat hal-hal yang sering luput dari sorotan, blok rapat, servis menekan, hingga ketenangan di momen krusial. Bagi Mega, laga ini bukan sekedar pertandingan pramusim. Ini adalah laboratorium adaptasi, tempat ia membuktikan bahwa dirinya siap menghadapi kompetisi Turki dengan gaya permainan yang berbeda dari Proliga maupun KOFO Korea Selatan. Pelatih Gorkem Kazan langsung menurunkan Mega dalam starting six. Ia berdiri di garis depan bersama Mervenur Ostuk dan Firdevs Kiremici. Dari awal, Mega menunjukkan kehadirannya. Pada skor 0-0, ia ikut menutup ruang serangan lawan lewat double block, membuat Manisa langsung unggul 4-0. Dukungan penonton menggema dan Mega terlihat percaya diri. Poin-poin Mega di set pertama datang secara bertahap. Pukulan lurus keras dari posisi 4 menjadi highlight, sebelum akhirnya ia menambah angka dengan spike yang tak terlalu keras namun cerdas menembus blok lawan. Dan tepat di akhir set, Mega kembali unjuk gigi lewat blok poin yang memastikan kemenangan 25-22. Set kedua membawa tantangan baru. Karşıyaka unggul lebih dulu 5-3. Mega yang diandalkan sebagai opposite sempat kesulitan saat mencoba back attack. Beberapa kali bolanya terlalu rendah, membuat lawan mudah memblok. Situasi serupa juga terjadi pada open spike. Serangannya terbaca menghasilkan error. Di momen ini, terlihat bahwa Mega masih butuh chemistry lebih baik dengan setter Dwi Guguncu. Timing umpan dan loncatan belum benar-benar sinkron. Namun keunggulan Mega bukan hanya pada serangan. Saat skor ketat 24-21, ia maju ke garis servis. Dengan penuh keyakinan, ia melompat dan melepaskan jump serve keras. Bola jatuh tajam, tak mampu dikembalikan lawan. Servis ace. Poin itu menutup set kedua 25-21. Mega yang sebelumnya kesulitan justru menjadi penentu. Awal set ketiga berjalan mulus bagi Manisa. Mereka memimpin 11-7. Namun insiden terjadi saat Mega tak sengaja menginjak kaki setter Dwi Guguncu. Ia sempat kesakitan, membuat penonton menahan napas. Meski masih bisa bermain, pelatih Kazan memilih menarik Mega keluar untuk menghindari resiko cedera. Ia digantikan oleh opposite Denis Embreli. Tanpa Mega, Manisa tetap menjaga tempo. Skor terus melebar dan akhirnya ditutup 25-16 lewat tip ball Ostur. Jika dilihat dari statistik kasar, Mega mencetak sekitar 6 hingga 7 poin di laga ini. Blok, spike, service. Angka ini mungkin belum mencolok dibandingkan rekan setim seperti Grosser atau Ostur. Namun performa Mega harus dilihat lebih dalam. 1. Kekuatan blok. Mega memberi kontribusi penting lewat blok, terutama di set pertama. Ia bukan middle blocker, tetapi insting membaca arah bola membuatnya bisa ikut memperkuat pertahanan net. Blok-blok Mega juga memaksa lawan mengubah strategi serangan. 2. Servis menekan. Servis S di set kedua menjadi momen krusial. Ini bukan kali pertama Mega menonjol lewat servis. Di KOFO Korea Selatan, ia juga dikenal punya jump serve tajam. Di Turki, senjata ini tetap relevan. Jika konsisten, Mega bisa jadi salah satu server paling menakutkan di liga. 3. Spike masih butuh adaptasi. Mega memang terkenal dengan spike keras, tetapi di laga ini serangannya masih belum stabil. Terutama pada back attack, ia terlihat kesulitan menyesuaikan dengan set. Ini normal karena gaya permainan setter di Turki berbeda dengan Korea. Butuh waktu bagi Mega dan Dwi Guguncu membangun chemistry. 4. Mentalitas juang. Insiden di set ketiga menjadi bukti mentalitas Mega. Ia tidak menyerah meski sempat kesakitan. Ini nilai lebih yang tidak tercatat di statistik tetapi sangat penting bagi tim.
Turki memiliki gaya permainan berbeda dari Korea maupun Indonesia. Tempo serangan lebih cepat, variasi bola lebih banyak, dan blok lawan lebih rapat. Mega dituntut tidak hanya jadi pemukul keras, tetapi juga bagian dari sistem permainan yang kompleks. Laga melawan Karsiaka memperlihatkan dua hal. Satu, Mega belum sepenuhnya menemukan ritme terbaik. Namun, Mega sudah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan berkontribusi di area non-tradisional, yakni blok dan servis. Jika proses adaptasi ini berjalan baik, Mega berpotensi menjadi pilar utama Manisa. Dengan senjata spike keras yang sudah teruji, ditambah servis tajam dan perbaikan chemistry dengan setter, ia bisa menjadi mesin poin sesungguhnya. Penampilan Mega langsung mendapat perhatian. Di tribun, fans Manisa mulai meneriakkan namanya. Di media sosial, komentar dari Indonesia membanjiri akun resmi klub. Mega belum maksimal menyerang, tapi servisnya luar biasa, tulis seorang netizen. Bangga lihat Mega jadi bagian penting tim Eropa. Perlahan tapi pasti dia akan jadi bintang, tambah yang lain. Media Turki pun menulis, Manisa sabu bersih turnamen. Megawati memberi energi baru lewat servis dan blok. Kemenangan 3-0 atas Yatirim Karsiaka bukan hanya tentang trofi pramusim bagi Manisa BBSK. Ini juga tentang bagaimana Megawati mulai menemukan pijakan di tanah baru. Ia mungkin belum menjadi top scorer, tapi servisnya yang menekan, bloknya yang rapat, dan mentalitasnya yang tangguh memberi kontribusi nyata. Perjalanan Mega di Turki baru saja dimulai, namun tanda-tanda positif sudah terlihat. Dan pada malam itu di Manisa, cerita kemenangan bukan hanya milik klub. Itu juga tentang Megawati Hangestri, tentang seorang putri Indonesia yang pelan tapi pasti sedang menulis bab baru dalam karir internasionalnya. Megawati Hangestri antar Manisa BBSK juara Ferdi Zeyrek 2025. Laga penuh, blok keras, dan servis ace yang menggema. Jumat 5 September 2025 menjadi malam penuh kebanggaan bagi publik Manisa. Di Tarik Almis Sport Salonu, tempat yang selama turnamen dipadati ribuan penonton, Manisa BBSK tampil dengan determinasi tinggi untuk mengunci gelar juara Ferdi Zeyrek 2025. Laga penentuan melawan Yatirim Karsiaka bukan sekadar pertandingan pemungkas, melainkan juga momen afirmasi. Tim ini siap menghadapi musim baru dengan skuad yang semakin komplit. Di tengah gegap gempita kemenangan, sorotan publik Indonesia tertuju pada satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi. Opposite hitter asal Jember yang baru bergabung dengan Manisa musim ini akhirnya mendapat kesempatan bermain penuh sejak awal laga hingga akhir, sebuah langkah penting dalam adaptasinya di Turki. Atmosfer pertandingan begitu kental, bendera kuning biru Manisa BBSK berkibar di tribun, teriakan Manisa, Manisa menggema, dan kamera berkali-kali menyorot Megawati yang tampil penuh percaya diri. Laga ini bukan hanya tentang meraih kemenangan, melainkan tentang memberi sinyal bahwa Megatron siap menjadi bagian penting dari mesin Manisa. Manisa BBSK menurunkan formasi terbaik sejak awal. Di lini serang, Megawati berduet dengan Tanya Grosser dan Merve Nur Öztürk sebagai trio pemukul utama. Setter Duygu Guncu ditugaskan menjaga distribusi bola, sementara Firdevs Kiremitsi tampil sebagai tembok pertahanan di tengah. Peluit dibunyikan, dan Manisa langsung tancap gas. 3 poin beruntun di awal laga membuat Yatirim Karsiaka tertekan. Menariknya, Megawati tidak langsung meluncurkan spike keras. Ia justru membuka kontribusi lewat 2 blok rapat yang membuat lawan frustasi. Set pertama berjalan dengan tempo cepat. Grosser menjadi motor serangan, sementara Mega tetap konsisten menjaga blok. Ketika akhirnya mendapat bola set tinggi, ia melepaskan spike lurus yang menembus pertahanan lawan. Tepuk tangan penonton langsung menggema, seakan menjadi penegasan Mega mulai panas. Skor akhir 25-22 menutup set pertama. Catatan pribadi Mega, 5 poin, 3 blok, dan 2 open spike. Sebuah kontribusi signifikan yang memberi rasa percaya diri bagi tim. Jika set pertama berjalan mulus, set kedua memberi tantangan berbeda. Karsiaka memulai dengan agresif, memimpin 0-3.
Manisa sempat terlihat goyah, namun mental juara membuat mereka bangkit. Perlahan skor dikejar hingga 7-7 dan momentum kembali ke kubu tuan rumah. Pertandingan berjalan ketat. Kedua tim bergantian memimpin, suasana tribun semakin riuh. Pada kedudukan 20-20, ketegangan mencapai puncaknya. Di momen genting itu, Megawati maju ke garis servis. Dengan langkah mantap, ia melakukan jump serve keras khasnya. Bola meluncur cepat dan tajam, jatuh di zona kosong pertahanan Karsiaka. Service ace. Penonton meledak dalam sorakan, rekan setim berlari memeluk Mega. Ace itu menjadi turning point. Manisa kemudian menutup set kedua dengan skor 25-21. Mega tersenyum lepas, seakan memberi pesan, inilah alasan saya direkrut. Set ketiga sekaligus penentuan. Manisa memulai dengan percaya diri, unggul 8-4 berkat kombinasi spike Grosser dan blok Kiramitsi. Namun di skor 13-7, insiden kecil terjadi. Mega dan setter Dwi Guguncu bertabrakan saat mengejar bola. Mega terjatuh dan sempat meringis, membuat penonton menahan nafas. Beruntung tidak ada cedera serius. Namun pelatih Gorkem Kazan memilih menarik Mega keluar untuk berjaga-jaga. Ia digantikan oleh Dennis Emerelli. Tanpa Mega, permainan Manisa tetap solid. Blok Kiramitsi makin rapat, sementara Ozturk menambah variasi serangan. Skor akhir 25-16 memastikan kemenangan telak 3-0 sekaligus mengunci gelar juara. Statistik mencatat Megawati mengoleksi 8 poin di laga ini. Rinciannya 3 dari blok, 4 dari spike, dan 1 dari service ace. Angka ini memang tidak sebesar Grosser atau Ozturk, namun perannya dalam momen krusial sangat penting. Yang menarik, Mega lebih banyak memberi kontribusi di sektor pertahanan dan servis bukan sekadar menyerang. Ini menjadi bukti bahwa ia mulai menyesuaikan diri dengan sistem permainan Eropa yang lebih menekankan keseimbangan. Pelatih Kazan pun memuji kontribusinya. Mega masih dalam proses adaptasi, tapi servis dan bloknya sangat membantu. Ia adalah pemain yang selalu memberi energi positif, ujarnya selepas laga. Di tribun, banyak fans yang mengibarkan bendera Indonesia kecil sambil meneriakkan nama Mega. Kehadirannya jelas memberi warna baru bagi Manisa BBSK. Beberapa fans Turki pun mulai memanggilnya dengan sebutan Megatron, mengikuti julukan yang populer di Indonesia dan Korea Selatan. Di media sosial, pertandingan ini langsung ramai diperbincangkan. Tag hashtag Megatron di Turki sempat trending di X Twitter Indonesia. Fans membanjiri unggahan Manisa BBSK dengan komentar dukungan. Bangga lihat Mega akhirnya main penuh dan bikin servis ace. Go Mega, tulis salah satu netizen. Media Turki juga memberi sorotan. Salah satu portal lokal menulis, Manisa BBSK menutup turnamen dengan sempurna. Megawati memberi warna baru lewat blok dan servisnya. Turnamen ini memang hanya pramusim, namun punya arti penting. Manisa BBSK tampil 3 kali dan selalu menang. Di laga pertama mereka mengalahkan Salihli BLD, lalu menang atas Bali Keser BBSK, dan terakhir menutup dengan kemenangan atas Yatirim Karsiaka. Bagi Mega ini adalah ajang adaptasi emas. Ia sempat dimayungkan sebagian di 2 laga awal, namun baru kali ini dipercaya tampil penuh. Walaupun sempat ditarik keluar karena insiden, kepercayaan pelatih padanya sudah jelas terlihat. Turnamen ini juga memberi sinyal bahwa Manisa punya ambisi besar musim ini. Dengan kombinasi pemain asing dan lokal yang solid, mereka siap bersaing di Liga Wali Turki Latu. Megawati dikenal sebagai oposit dengan kekuatan spike keras dan servis tajam. Namun di laga melawan Karsiaka, ia lebih menonjol lewat blok. Ini bisa jadi arahan khusus dari pelatih Kazan, yang ingin Mega tidak hanya fokus menyerang, tapi juga menjadi bagian penting dalam pertahanan. Adaptasinya dengan setter Dwi Guguncu masih perlu waktu. Beberapa kali terlihat Mega belum mendapat bola set ideal, membuat spike-nya tidak maksimal. Namun chemistry ini diyakini akan terbentuk seiring waktu. Yang jelas Mega menunjukkan fleksibilitas. Ia bisa jadi penyerang, bloker, sekaligus pengacau lewat servis. Inilah nilai tampah yang membuatnya istimewa. Di Indonesia, media olahraga menyorot laga ini dengan headline besar. Hampir semua portal menulis tentang Mega yang main penuh dan membawa Manisa juara. Bagi publik tanah air, ini bukan sekadar hasil turnamen, melainkan simbol bahwa bintang mereka mulai bersinar lagi di kancah internasional. Dukungan semacam ini menjadi bahan bakar moral bagi Mega yang jauh dari tanah air. Ia tidak pernah sendirian, karena jutaan Volley-manias Indonesia terus mengikutinya dari layar kaca. Kemenangan 3-0 atas Yatirim Karsiaka menegaskan satu hal, Manisa BBSK siap bersaing musim ini. Gelar juara Ferdi Zairek 2025 memang hanya turnamen pramusim, tetapi menjadi modal kepercayaan diri yang luar biasa. Bagi Megawati, laga ini adalah awal baru. Ia telah membuktikan dirinya layak dipercaya tampil penuh dengan kontribusi yang lebih dari sekadar angka di papan skor. Servis ace di momen krusial, blok rapat di awal set, dan semangat tak kenal lelah menjadikannya pilar penting tim. Perjalanan Mega di Turki baru saja dimulai, namun satu hal sudah jelas, publik Manisa mulai jatuh cinta padanya dan publik Indonesia semakin bangga. Ini baru langkah pertama, saya ingin terus berkembang bersama tim, kata Mega singkat selepas laga.
Dan begitulah, Jumat malam di Manisa itu tak sekadar menghadirkan kemenangan, tapi juga sebuah cerita tentang bagaimana seorang bintang Indonesia mulai menorehkan jejak di tanah Turki.